Bagaimana mungkin seorang wanita muda hilang tanpa jejak di salah satu hotel terkenal, lalu ditemukan tewas di tempat yang hampir mustahil dijangkau? Kali ini kita akan bahas salah satu kasus misteri yang paling membingungkan di dunia. Sebuah kasus yang melibatkan hotel terkenal dengan sejarah kelam. Rekaman CCTV yang menyeramkan dari hotel tersebut dan kematian yang hingga kini belum memiliki jawaban. Wanita ini bernama Elisa Lam. Elisa Lam adalah salah satu seorang mahasiswi di Universitas British Columbia. Ia berusia 21 tahun asal Vancouver, Kanada. Ia dikenal sebagai pribadi ceria, namun juga sedang berjuang dengan gangguan bipolar dan depresi berat. Pada Januari 2013, Elisa memutuskan untuk melakukan perjalanan solo tripnya ke California sebagai bagian dari liburan panjangnya. Los Angeles adalah salah satu destinasi di rencana perjalanan Elisa. Elisa memulai perjalanan liburnya dari Vancouver, Kanada, tempat ia tinggal. Pada tanggal 22 Januari 2013, perjalanan ini adalah bagian dari rencana solo tripnya ke beberapa kota besar di California, Amerika Serikat. San Diego, Los Angeles, dan San Francisco termasuk dari catatan perjalanannya. Dari unggahan perjalanannya di media sosial, dia pertama kali singgah di kota San Diego, dan Elisa sempat mengunjungi kebun binatang di San Diego sebelum akhirnya tiba di Los Angeles pada tanggal 26 Januari 2013, dan dia check-in di salah satu hotel di tengah kota Los Angeles. Pada tanggal 26 Januari 2013, Elisa tiba di Los Angeles. Elisa memilih menginap di salah satu hotel yang bernama Cecil Hotel. Hotel yang dikenal dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis berada di tengah pusat kota Los Angeles. Hotel ini sering digunakan oleh pelancong dengan anggaran terbatas seperti backpacker dan semacamnya. Meskipun memiliki reputasi buruk karena sejarah kelamnya, termasuk beberapa kasus pembunuhan, bunuh diri, Elisa tetap memilih Cecil Hotel sebagai tempat peristirahatan dari solo tripnya. Mungkin karena harganya yang cukup murah dan terjangkau, dan lokasinya yang strategis berada di tengah kota Los Angeles. Pada tanggal 31 Januari 2013, orang tua Elisa tidak mendapatkan kabar sama sekali dari sang anak. Karena sebelumnya, keberangkatan Elisa pada tanggal 22 Januari, orang tua Elisa telah berpesan kepada Elisa untuk selalu memberikan kabar setiap saat. Karena mengingat Elisa ini memiliki riwayat penyakit ya. Tepat sebelum Elisa dinyatakan hilang, Elisa terlihat terakhir kali di rekaman CCTV di sebuah hotel. Setelah itu, ia tidak pernah terlihat lagi. Menurut informasi yang beredar dari saksi mata dan media sosial, sebelum Elisa dinyatakan hilang di hari dan tanggal yang sama, Elisa sempat berkunjung ke toko buku yang tidak jauh lokasinya dari tempat Elisa menginap, yaitu di Cecil Hotel. Situasi pun semakin darurat meningkat dengan temuan fakta bahwa selain berpakaian sendiri, Elisa ini didiagnosis dengan gangguan bipolar dan depresi yang berat, dibuktikan dengan obat yang dia minum. Polisi melakukan penggeledahan di area Cecil Hotel, tetapi karena tidak memiliki alasan untuk mencurigai bahwa telah terjadi kejahatan, alhasil para polisi ini hanya bisa mencari di area tempat umum saja. Polisi menggunakan anjing pelacak yang digunakan selama pencarian, tetapi tidak ada petunjuk apapun yang ditemukan. Pada tanggal 13 Februari, polisi merilis rekaman CCTV dari hotel yang memperlihatkan Elisa berperilaku aneh. Dalam video itu, ia terlihat banyak sekali menekan tombol, mengintip keluar lift, dan membuat gerakan tangan yang sangat aneh. Perilaku aneh ini berlanjut selama beberapa menit. Dengan Elisa masuk dan keluar dari lift, melihat ke atas dan ke bawah koridor, menekan lebih banyak tombol lift, menutup telinga sejenak, dan kemudian memberikan isyarat seolah-olah Elisa ini sedang berbicara dengan seseorang. Setelah dia berjalan keluar dari lift, pintu akhirnya tertutup. Video ini menjadi viral. Sejumlah orang mengklaim bahwa Elisa jelas ketakutan dan berusaha membuat lift itu
bergerak untuk melarikan diri dari seseorang yang mengejarnya. Beberapa orang pun mengklaim atau menafsirkan tindakan ini hanya sebagai permainan, seolah-olah sedang bermain petak umpet dengan seseorang di lorong di luar hotel. Banyak yang berteori bahwa dia mengalami kumat psikotik dan mengalami hal-hal yang hanya bisa dilihat dan didengar oleh dia seorang diri. Gimana menurut kalian? Seminggu setelah menghilangnya Elisa, selembaran yang membuat gambarnya disebarkan di area sekitaran hotel. Di berbagai website dan media sosial memuat banyak perhatian dari media pada saat itu. Tanggal 19 Februari, tamu hotel mulai mengeluhkan air yang berbau aneh dan berwarna keruh. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas hotel menemukan tubuh Elisa di dalam salah satu tangki air di atap hotel. Wow, gila bro. Elisa ditemukan dalam keadaan telanjang dan pakaian yang dikenakan pada saat terakhir kali terlihat oleh CCTV pun ada di dalamnya. Jadi Elisa ini ditemukan telanjang beserta baju-bajunya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada dalam rekaman video CCTV sampai kemudian berakhir di tangki air di atap hotel. Tetapi teori-teori mengerikan dan tak berdasarkan bermunculan. Teori-teori itu sebagian besar berbau paranormal dan konspirasi sebagai penyebab kematian Elisa. Penemuan ini mengundang lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bagaimana bisa Elisa masuk ke dalam tangki yang sulit diakses itu? Ada banyak teori tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Elisa Lam. Teori pertama adalah gangguan mental. Elisa diketahui sedang tidak minum obat dengan dosis yang baik sehingga Elisa tidak bisa mengontrol dirinya sehingga masuk ke dalam tower tersebut. Teori kedua adalah tindakan kriminal di mana seseorang mungkin memanfaatkan kondisi Elisa yang sedang dalam keadaan tidak baik. Teori ketiga, teori yang paling konspirasi adalah keterlibatan unsur supranatural. Cecil Hotel memiliki sejarah panjang yang menyeramkan termasuk kasus pembunuhan berantai yang pernah tinggal di sana. Bahkan beberapa laporan menyatakan bahwa tutup tangki air itu seharusnya terkunci rapat. Dan ada yang menyebutkan Elisa tidak mungkin bisa membuka sendirian. Tutup tangki air itu sangat berat, jadi tidak mungkin Elisa membukanya tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut menjadi perdebatan. Ada yang bilang tangki air itu memang tertutup rapat ketika pekerja pemelihara memeriksanya dan menemukan tubuh Elisa. Dan ada yang menjawab kembali, berarti setelah jatuh ke dalam tangki, Elisa tidak mungkin menutup tangki air itu sendirian. Setelah ramai orang yang berteori dan memberikan sudut pandangnya, akhirnya klarifikasi muncul dari seorang pekerja pemeliharaan yang bernama San Diego Lopez. Ia mengklarifikasi bahwa tutup tangki air itu memang terbuka lebar. Ada hal yang lain yang harusnya diperdebatkan adalah bahwa Elisa tidak mungkin naik ke atap itu sendirian. Hanya ada satu pintu dan itu pun dilengkapi dengan alarm berbunyi keras yang akan terdengar sampai 2 lantai di bawahnya serta menerima sinyal keadaan darurat. Tetapi tidak ada saksi yang mendengar bunyi alarm dan tidak ada tanda peringatan darurat yang dipicu oleh pembobolan pintu atap hotel. Selain pintu akses ke atap yang dipasangi alarm, ada juga 2 tangga darurat yang mengarah ke atap yang mungkin dapat mudah diakses oleh Elisa. Lalu bagaimana Elisa yang ditemukan telanjang dalam tangki? Mengingat perilakunya yang aneh pada hari sebelumnya, tidak mungkin Elisa akan melepas pakaiannya sendiri sebelum masuk ke dalam tangki air hotel Cecil. Satu hal yang menjadi bukti yang paranormal atau aneh yang terjadi, beberapa postingan Elisa muncul di blog Tumblr Elisa beberapa hari setelah kematiannya. Postingan Elisa yang muncul setelah kematiannya membuat banyak orang mulai merinding. Apakah fungsi-fungsingan antrian Tumblr itu bekerja? Menerbitkan konten yang Elisa sendiri telah rencanakan sebelum kematiannya. Meskipun hasil otopsi menyatakan bahwa kematian Elisa sebagian daripada kecelakaan, banyak yang merasa penjelasan ini tidak memuaskan. Kasus ini tetap menjadi misteri yang mengundang spekulasi hingga hari ini. Apakah menurutmu Elisa Lam benar-benar korban kecelakaan atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik cerita ini? Tulis apa komentarmu di kolom komentar.
Penjelasan yang paling sederhana yang mungkin masuk akal adalah perilaku Elisa dipengaruhi oleh kondisi kesehatan mentalnya pada saat itu. Keyakinan dan perasaan yang tidak akan pernah diketahui penyebabnya dia pergi ke atap hotel, memanjat dan berusaha membuka tangki air, kemudian terjatuh di dalamnya. Semua tetap menjadi misteri dan tidak ada petunjuk apapun untuk mengungkap kematian Elisa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya untuk kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.